Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Senja Wakia Indonesia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan kesempatan, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita semua, wabil khusus ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah senantiasa ridho kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk mendapati kembali bulan Ramadan, bulan yang sudah kita nanti-nantikan. Bahkan sejak bulan Rajab yang lalu kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah untuk diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kita minta kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka alhamdulillah kita benar-benar oleh Allah diberikan kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan tahun ini. Maka orang yang cerdas, al-kais, dia akan senantiasa berusaha untuk ketika diberikan kesempatan, maka kesempatan itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Bahkan Ramadan tahun ini yang telah Allah berikan kepada kita, marilah kita berusaha dalam niat kita berusaha bagaimana caranya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Para pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah, ingat dengan apa yang didhawuhkan oleh orang tua kita dahulu, guru-guru kita dahulu. Beliau-beliau ketika masuk di awal-awal bulan Ramadan selalu mengingatkan kepada kita, nak, Ramadan sudah akan datang. Ayo siapkan jiwanya, raganya, dan hartanya. Disiapkan jiwanya, karena memang kita harus mempersiapkan hal itu. Betapa mulianya bulan Ramadan ini, maka jiwa kita harus siap bahkan sebelum masuk bulan Ramadan. Makanya dalam hal ini beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan kepada kita sudah seyogyanya setiap muslim ini ketika hendak masuk bulan Ramadan membersihkan jiwanya dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, dengan harapan ketika kita akan masuk di bulan yang suci ini, maka jiwa kita juga menjadi jiwa yang suci. Dipersiapkan raganya, ya kata orang tua kita, kata guru-guru kita, karena memang di bulan Ramadan sangat banyak ibadah-ibadah yang harus kita siapkan. Ya, tubuh kita harus sehat. Siang hari kita puasa, malam hari kita qiyamul lail dengan sholat taraweh, memperbanyak baca Al-Quran. Maka dengan tubuh yang sehat, insya Allah dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan enak, dengan tenang. Lah yang ketiga ini, kata orang tua kita juga tidak kalah pentingnya, siapkan hartanya. Maka yang dimaksud apa? Bukan berarti siap hartanya ini untuk berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, ya. Ketika buka harus dengan buka yang enak, sahur dengan sahur yang mewah, bukan. Ya, disiapkan hartanya karena memang diajarkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dididik untuk senantiasa bersedekah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam satu hadisnya, beliau menjelaskan khairus sedekah, sebaik-baik sedekah itu adalah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Maka kesempatan ketika kita masuk bulan Ramadan, sisihkan sebagian harta kita untuk kita bersedekah di bulan Ramadan. Hadirin pemirsa rahimakumullah, tentang sedekah, hal ini penting kita usahakan. Karena ibaratnya kita ini menjadi orang yang harus membiasakan diri dengan sedekah,
Dengan cara apa? Dengan pembiasaan. Maka kita biasakan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita untuk senantiasa biasa bersedekah. Maka marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai kawah condro di muka buat kita untuk mendidik diri kita untuk gemar bersedekah. Mumpung di bulan Ramadan, senyampang kita ketemu dengan Ramadan, terlebih seperti yang disampaikan Rasulullah tadi, sedekah di Ramadan adalah sedekah yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, pentingnya bersedekah diterangkan dalam satu hadis dari Abi Musa al-Asy'ari. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun. Atas setiap muslim itu adalah untuk bersedekah. Ketika Rasulullah menyampaikan hal ini kepada sahabat, lantas kemudian para sahabat bertanya, faqalu ya Nabi Allah, faman lam yajid. Bagaimana kalau tidak menemukan atau tidak ada yang untuk disedekahkan? Maka saking pentingnya sedekah, Rasulullah kemudian memberikan solusi. Qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya kerja, kata Rasulullah. Kerjalah, maka kerjalah dengan tangannya. Maka dengan bekerja itu akan memberikan manfaat pada dirinya, baru kemudian wa yatasaddaq, dan bersedekahlah. Para sahabat tanya lagi, fa'illam yajid. Kalau belum mendapati lagi ya Rasulullah, kalau belum ada lagi untuk sedekah, bagaimana ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, yu'inu dal hajatil malhuf. Maka tolonglah orang-orang yang sedang hajat, tolonglah orang-orang yang sedang membutuhkan sesuatu. Maka itu bagian dari sedekah. Kita menolong orang lain yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan tenaga kita, itu adalah bagian dari kita melakukan sedekah. Sahabat bertanya lagi, qalu fa illam yajid. Kalau masih gak bisa saja ya Rasulullah, tidak mendapati lagi, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, falyamal bil ma'ruf wal yamsik anis sirri fa innaha lahu sedekah. Maka kerjakanlah hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang baik, cegahlah dirimu dari hal-hal yang jelek. Maka sabda Rasulullah, fa inna lahu sedekah, maka itu termasuk bagian dari sedekah. Maka hadirin pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah, tidak ada kata tidak untuk bersedekah. Apapun yang bisa kita sedekahkan, mari kita sedekahkan. Kalau bisa, apa yang sudah kita dapatkan dari nikmat Allah, sebagian harta kita, ayo kita sisihkan untuk kita sedekahkan. Dan ingatlah, di antara apa yang kita dapatkan itu adalah termasuk ada hak orang lain. Jika tidak bisa, maka lakukanlah hal-hal yang baik. Kita tolong orang lain, kita lakukan kebaikan-kebaikan, karena itu adalah sedekah. Bahkan saking pentingnya sedekah, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada kita, tabassamuka, senyummu itu loh kepada saudaramu, itu adalah lakas sedekah, bagimu adalah sedekah. Maka marilah kita biasakan diri kita untuk senantiasa untuk gemar bersedekah. Maka insya Allah sedekah-sedekah yang kita keluarkan itu tentunya sebagaimana fadilah-fadilah keutamaan dari sedekah yang sudah luar biasa banyak diterangkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, oleh orang tua kita, itu akan kembali kepada diri kita. Kebaikan sedekah akan kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan terlebih lagi mari bersama-sama kita berusaha amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, bersedekah itu harus kita mulai dari diri kita, anak-anak kita latih sejak dini, sejak anak untuk gemar bersedekah. Insya Allah akan tumbuh kembang menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah yang senantiasa gemar bersedekah, yang menjadi salah satu ajaran beliau. Terima kasih, mudah-mudahan barokah manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.